demi anak-anaknya. Hanya belarak inilah yang menjadi andalan Komen satu-satunya dalam mencari rupiah. Kedua kakinya tak mungkin lagi untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sapu lidi hasil buatannya inilah satu-satunya barang yang bisa ia tukar menjadi uang. Koman tak lagi berpikir masalah biaya pengobatan. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana mencukupi kebutuhan makan keluarganya. Bikin sapu juga, kalau ada yang jatuh itu dari atas dari pohon kelapanya, kalau nggak ada ya nganggur. Namun Koman masih bisa bersyukur. Ada Yupi yang kerap membantunya mencari rezeki. Sejak Yupi kecil, ia sudah belajar mencari uang demi membantu sang ayah menafkahi keluarga. Yupi, orang melak apa? Orang ngukut albiso, gemukna ayah. Ya. Yupi kecil tahu dengan keadaan yang dihadapi orang tuanya. Yupi paham, tanpa uluran tangannya, tak akan ada rupiah untuk membeli makanan mereka hari ini. Pak, bade pemikiran melak apa dulu? Bade ngomong albiso jam apa? Mau minta langsung among ya. Yang bantu saya nyari duit si Yupi. Dia kerjanya ada yang disuruh, ada banyak yang nyuruh. Nyuruh ya nanam apa, kadang-kadang suruh kemana. Tak banyak pekerjaan yang bisa Yupi lakukan demi mencari rezeki. Yupi hanya bisa mengumpulkan uang ketika ada tetangga atau warga kampung yang menyuruhnya. Pekerjaan yang diberikan para tetangga padanya juga bukan pekerjaan yang terus-menerus ada. Biasanya para tetangga meminta Yupi untuk merawat kebun mereka dengan upah Rp5.000. Meski tak banyak rupiah yang bisa ia hasilkan, namun Yupi masih bersyukur. Setidaknya ada tambahan untuk membeli lauk makan di rumah nantinya. Rahian acis. Jauh buka apa? Untuk sehari-hari mah enggak cukup. Kebutuhan Yupi kan cuma membantu ya buat memperingan gitu. Apalagi Yupi kan masih sekolah, perlu biaya. Kali ini kebun albiso atau biasa dikenal dengan nama pohon albasia menjadi tujuan Yupi. Kebun milik Mi Uu tetangganya ini tidak luas, hanya beberapa ratus meter saja. Namun Yupi sering menuai rupiah dari kebun ini. Seperti biasa, pekerjaan ringan saja yang bisa ia kerjakan. Para tetangga memaklumi keterbatasan tenaga dan kemampuan kerja yang Yupi miliki. Apalagi jika melihat usianya yang masih kecil. Kapo lamun 20 tangka 5.000. Lak tangka jauh lamun 10 5.000. Pokoknya bisa 5.000. Tidak ada pohon albiso yang bisa ia tanam kali ini. Minggu lalu Yupi sudah selesai menanam puluhan pohon albiso di kebun ini. Untuk menghemat biaya, biasanya warga desa menggunakan pupuk kotoran hewan ternak mereka sebagai penyubur tanaman pohon albiso. Berurusan dengan kotoran seperti ini, Yupi tak pernah mengeluh. Tak pernah terbesit rasa jijik menyelinap di hatinya. Yang ada hanyalah semangat, membayangkan akan ada rupiah yang mampir di tangannya. Diberi pekerjaan saja, Yupi sudah bersyukur. Ia akan berusaha mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya, agar siapapun yang meminta tenaganya akan merasa senang dan mau membantunya lagi lain waktu. Masih pada bulan. Tidak setiap hari Yupi bisa bekerja merawat pohon albiso. Memupuk tanaman albiso seperti ini
hanya bisa ia lakukan paling cepat seminggu sekali. Pada hari lain Yupi terpaksa menganggur, sembari menanti pekerjaan dari para tetangga. Kebun Mi Uu adalah tempat yang paling sering Yupi singgahi. Usia Mi Uu sudah tua, hingga sangat membutuhkan bantuan Yupi untuk menanam berbagai macam tumbuhan di kebun, termasuk juga tanaman kapol atau kapulaga. Kemahiran Yupi dalam menanam dan merawat tanaman ia pelajari dari sang ayah. Ayahnya kerap kali meminta Yupi untuk membantu menanam singkong di kebun depan rumah mereka. Perlahan tapi pasti, Yupi jadi mahir bertani. Menanam singkong gitu, yang bisa saya sebisa-bisanya aja gitu. Menanam singkong supaya mengurangi beban-beban kebutuhan di rumah gitu. Hanya sekali diberi penjelasan, Yupi langsung bisa menanam kapol atau kapulaga. Menanam kapol atau kapulaga bukanlah hal yang mudah. Ia harus berhati-hati ketika mencabut bibitnya. Bila bibit yang tercabut tidak mempunyai akar, maka kapulaga yang ia tanam tak akan tumbuh berkembang. Bagi Yupi, pekerjaan apapun harus ia manfaatkan sebagai media ilmu. Ilmu bertani seperti ini pasti kelak akan berguna demi masa depannya nanti. Susah, kudu maculan tanam, terus kudu ngalatang kacau, terus ngalaki cai, terus ngalakapon. Rasa letih yang terkadang hinggap di badannya tak pernah Yupi hiraukan. Ingatannya akan sang ayah yang tak lagi bisa mencari nafkah memacu semangatnya untuk terus bekerja. Meskipun perutnya belum terisi sejak pagi tiba. Entas melakap aja ngagumu pagi sok. Entas rapi. Rapi? Iya tuh pan. Ini ayah punya teh kanggo bapak. Iya. Meser. Untung meser imam masihan. Uang Rp5.000 dan puyer untuk meringankan rasa sakit menjadi rezeki Yupi hari ini. Ia bisa pulang dengan rasa lega. Terbayang paras bahagia sang ayah nantinya. Buat saya bawang. Sebagai seorang ayah, Koman sebenarnya tak pernah tega meminta sang anak bekerja demi mencari uang. Namun apa mau dikata, kebutuhan hidup semakin mendesak keluarga mereka. Sementara, Koman tak lagi bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan rupiah. Ia hanya bisa mengandalkan berdagang sapu lidi. Itu pun tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Koman terpaksa merelakan Yupi berusaha seorang diri. Terus, ya bukan timnya. Ya puyahnya masih yang timnya. Ya sebelum melakap jam cepat gemuk. Kabarnya ada yang ngasih dikasih saya, ada yang ngasih dikasih saya dikumpulin, bukan sedih lagi Pak kalau kita tangkap sendiri, tapi harus bagaimana lagi. Puyer ini menjadi rezeki tak terduga bagi Koman. Sejak tak memiliki biaya, tak
Tak ada obat yang mampu ia beri, kecuali puyer ini. Puyer adalah satu-satunya obat yang masih bisa ia konsumsi. Sekedar menghilangkan rasa sakit yang ia derita, tapi bukan untuk menyembuhkannya. Meski demikian, Koman sudah merasa senang. Pak, sapunapa Yupi bade dicanya? Luka sama Kasmi ini memang. Apa kalau betul waktu di dia mah panas? Ketidakmampuan Koman untuk berjalan sedikit terbantu dengan dua roda ini. Roda ini adalah roda bekas permainan becak-becakan milik anak-anak. Ketidakmampuan Koman untuk bergerak memaksanya memutar otak lebih keras. Akhirnya ia menemukan cara sendiri agar bisa berpindah tempat lebih mudah. Terus terang aja kalau jalan kan nggak bisa. Pikir saya boleh, jadi kakinya ditumpangin situ. Bagaimana supaya berjalan, saya berpikir lagi. Ditekan ini langsung jalan gitu. Bisa bergerak bukan lantas membuat Koman berhenti menggantungkan diri pada orang lain. Selama ini, ia masih membutuhkan bantuan anak-anaknya. Tak ada lagi istri yang seharusnya mendampingi hidupnya. Istri Koman, ibu dari kelima anak-anaknya ini, sudah kabur, entah kemana pada 8 tahun yang lalu. Sejak kelumpuhan mulai menyerang pria 5 anak itu, istrinya memilih untuk pergi. Bilang di mana nggak tahu sekarang, keadaannya apa di mana nggak tahu gitu. Dan alasan pergi dari sini istri saya itu ngurusin suami yang tidak berdaya gini. Itu buat apa, yang nggak bisa cari nafkah gitu. Kini Koman hanya bisa mengandalkan bantuan Yupi dan sang kakak, Maya. Sementara anak-anak lainnya sudah dititipkan kepada sanak saudara. Bahkan si bungsu yang pada waktu itu masih berusia 2 tahun. Ia tak akan sanggup menjaga mereka semua dengan keadaan tubuhnya. Masih kecil perlu bopong, perlu gondong. Gitu ditinggal mamahnya itu waktu 2 tahun perlu bopong, masih perlu bopong gitu. Jadi terpaksa saya ngasihnya ke orang tua yang dari perempuan itu. Memiliki Yupi di sisinya saja sudah sangat Koman syukuri. Karena Koman tahu pasti Yupi adalah anak yang berbakti. Saya kudu bantuan. Kalau selamun eta sok bantuan.